Tapi udara ini juga punya ruh, yang mana ruh ini adalah substansinya dia sebagai partikel atau percikan ketuhanan itu sendiri gitu, kekosongan absolut itu, yang mana memang ini juga sifat-sifatnya, salah satu sifatnya juga gitu. Nah, apa substansi atau esensi dari si udara ini? Tentunya positif dan negatif. Tentunya ada dua sifat juga, sifat maskulin dan feminin seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, salam kedamaian, salam damai lagi. Om Swastiastu, ketemu lagi dengan saya Yahri Vandaru di channel Sinau Urip ya. Channel yang membahas tentang cerita-cerita apapun tentang kehidupan, dan mungkin juga bisa jadi cerita saya sendiri atau teman-teman yang mungkin bisa kita saring bersama menjadi satu hal yang bisa didiskusikan di sini, ya, bisa jadi pembelajaran bersama. Jadi disclaimer sekali lagi, ini bukan pelajaran, bukan ajaran, bukan doktrin, bukan tentang apapun ajakan. Jadi memang ini hanya wadah untuk kita bisa belajar bersama. Oke, baik, sebelumnya kita udah membahas tentang api dan air, mungkin sekarang masuk ke udara. Jadi unsur yang ketiga yaitu udara. Kembali lagi, yang mana lahirnya saya nggak begitu paham, mungkin bisa jadi bersamaan, tapi kita bahas per bagian-bagian aja, yang tentunya ada kaitannya dengan unsur-unsur yang lain yang keempat ini gitu. Dan satu lagi si ether sendiri. Ya, kita langsung ke udara. Baik, udara. Kita memaknai udara itu sebagai sesuatu yang ada tapi nggak kelihatan. Jadi apa namanya? Sebutannya itu apa ya? Biasanya orang itu memaknai udara itu ya oksigen gitu, O2, padahal tuh mengandung zat-zat yang sangat banyak sekali, ada CO2 segala macam bla bla bla. Artinya itu ada partikel-partikel kecil yang mengandung molekul-molekul yang punya nama yang berbeda-beda dan punya sifat yang berbeda-beda. Gampangannya gitulah. Jadi dan apa namanya, udara ini gitu, ketika dikasih apa namanya, dorongan gitu. Dorongan itu apa ya? Misalkan kayak kita meniup itu kan berarti dorongnya ya, set itu didorong, ditiup lah, itu menjadi satu angin gitu, bergerak menjadi angin. Jadi itu pun juga partikel yang ada dalamnya tuh udah berbeda lagi gitu, bisa positif bisa negatif ya. Intinya sih kita tidak bisa mengakses dengan panca indera, dengan mata, tapi bisa dirasakan dengan indera yang lain, mungkin tangan, telinga gitu ya, mulut. Kalau di angin kan bisa kita rasakan, tapi kita nggak bisa melihat. Nah itu udara atau apa secara ini ya, secara apa namanya, air lah ya. Air itu udara kan ya, air gitu, bukan air, bukan water ya. Itu secara fisika atau secara fisika, bukan biologis ya, secara fisika. Kurang lebih sih itu opini saya, penjelasan seperti itu, gampangnya gitu. Tapi udara ini juga punya ruh, yang mana ruh ini adalah substansinya dia sebagai partikel atau percikan ketuhanan itu sendiri gitu, kekosongan absolut itu, yang mana memang ini juga sifat-sifatnya, salah satu sifatnya juga gitu. Nah, apa substansi atau esensi dari si udara ini? Tentunya positif dan negatif. Tentunya ada dua sifat juga, sifat maskulin dan feminin. Seperti pada dasarnya semua manifestasi ketuhanan itu punya dua sifat ini gitu, yang mana itu saling menyeimbangkan. Nah, sekarang udara ini juga ada di dalam jasad ini gitu. Ketika kita ngomong kan mengeluarkan juga. Ada rongga-rongga yang terisi, semua mengisi seluruh pori-pori masuk ke dalam, di luar maupun di dalam, itu ada unsur udaranya. Nah, unsur udara ini sifatnya dia bisa mengisi kemanapun gitu, bisa mengisi kemanapun. Jika secara seimbang akan menimbulkan kenyamanan, terus apa namanya, ketenangan juga, menggerakkan, mengembangkan semua apa yang ada di fisik ini gitu, termasuk ya ini unsurnya ada di dalam nafas udara itu, gampangannya begitulah. Ya, nafas ini sebenarnya kan butuh dorongan ya, tarik, lepas, dorongan, ini kan itu dorongan ya, sedotan atau dorongan lah, tarik. Nah, ini unsur yang ada di dalam jasad ini gitu, mengisi lalu menggerakkan, kayak inilah, kayak apa namanya, dorongannya itu sebenarnya ya dari energi elektromagnetik ya. Jadi gerakan yang didorong itu
ada energi itu lalu mengalir gitu, menyeluruh keluar dari pori-pori, masuk dari pori-pori, masuk dari sini segala macam. Intinya mengisi ke segala ruang. Nah, itu seimbang, dia secara seimbang begitu. Nah, ini adalah unsur positifnya. Jadi memberi gitu ya. Positif kan memberi ya. Jadi memberi, mengisi ke seluruh ruang, itu adalah unsur positifnya secara seimbang. Lalu bagaimana unsur negatifnya? Unsur negatifnya tentunya juga ketika ditarik berlebihan atau kekurangan, itu juga akan menimbulkan dampak yang signifikan. Misalkan kita nafasnya kecepatan gitu ya, misalkan kita memforsir lagi lari, memforsir itu kan nafasnya kan iramanya begini, itu kan naik turun, itu kan juga bisa merusak juga, bisa merusak jantung misalkan, atau kan banyak sih orang meninggal karena olahraga mungkin, atau stres. Itu kan kalau stres juga tuh pikiran itu kan nafas jadi ini kan ritmenya cepat, BPM-nya tinggi, BPM apa sih saya lupa deh, heart rate-nya tinggi, atau mungkin bisa memicu hipertensi karena pemompaan yang terlalu kencang. Itu juga akibat dari dorongan dan tarikan yang terlalu kencang. Akhirnya kan itu destruktif juga gitu. Seperti angin ya, kalau misalkan tiupannya semakin kencang kan destruktif juga, merusak apa yang ada sekitarnya. Nah, itu sifatnya seperti itu. Ini secara biologis dan secara fisika. Lalu bagaimana secara ruh gitu, atau secara substansi? Jadi udara ini juga punya sifat, dia itu menguasai kan, karena filosofisnya dia kan masuk ke dalam seluruh gitu. Ketika kebanyakan gitu, unsurnya kebanyakan, dia punya rasa untuk pengen menguasai gitu, pengen menaklukkan, pengen menguasai. Angin kan gitu kan, terus taklukkan ini, hajar ini seperti itu. Jadi dia begitu masuk kemana-mana, bisa masuk lewat mana aja dan menguasai segala hal. Ini juga bisa tercermin dalam sikap-sikap manusia yang ketika unsur udaranya menjadi angin yang terlalu kuat, dia ingin menguasai segala hal gitu. Jadi destruktif juga gitu, apalagi kalau ditambah unsur apinya misalkan kuat gitu ya. Ini bisa jadi misalkan contohnya penguasa yang nggak bijaksana seperti itu, atau yang lalim, yang zolim, kayak gitulah kira-kira gambarannya. Lalu bagaimana jika kan kalau di film Avatar kan ada Last Airbender ya, jadi pengendali udara dia. Nah, sebenarnya pengendali udara ketika dia seimbang unsur 4 yang lain itu malah jauh lebih sakti gitu. Jadi dia bisa mengontrol keempat yang lainnya menjadi seimbang. Akhirnya dia bisa mengendalikan itu jadi menjadi sebuah satu keharmonisan, keseimbangan kehidupan. Nah, itu yang benar emang, mau itu mau udara, mau air, mau tanah, mau api, kalau seimbang, kalau proporsinya pas, itu bisa menjadi satu keseimbangan yang harmoni, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk udara. Terus ya secara fungsi mungkin udah paham ya, udara ada oksigen, ada O2, ini ada CO2, ada oksigen, segala macam. Ini hanya zat-zat yang memang yang diproduksi secara fisika gitu, bertuburkan dengan yang lain, menimbulkan berbagai macam dampak. Nah, kurang lebih ya ini bentuk keseimbangan yang ada di luar tubuh kita gitu. Kalau yang tadi kan kayak nafas segala macam itu kan ada di dalam tubuh kita. Kalau yang di luar kita ya kurang lebih sama. Jadi memang yang di dalam itu adalah cerminan dari yang di luar atau sebaliknya. Nah, di luar ini juga nggak cuma di luar atau di bumi, tapi bisa di luar angkasa, di semesta, di galaksi, itu semua adalah cerminan. Kebalikannya ya, yang saling ini sama gitu. Jadi misalkan kayak ditarik tuh dari kecil ke besar set gitu, jadi sama semua gitu. Jadi kayak emang satu kesatuan utuh gitu. Jadi satu di dalam medan toroidal begini gitu. Nah, itu ada lubang hitamnya. Jadi di dalam ini juga ada lubang hitam, di dalam sel juga ada lubang hitam, di atom juga ada lubang hitam atau titik netral itu, di galaksi, di luar angkasa, mungkin di seterusnya yang kita nggak bisa jelaskan sampai sejauh mana otak kita udah gak nyampe. Itulah substansi ketuhanan sendiri yang sangat tidak bisa dideskripsikan. Kalau udah ngomong gini udah lost, diem. Nah, jadi intinya tadi itu ya, tentang udara, unsur udara tadi. Jadi memang pada prinsipnya semuanya itu harus kita kontrol. Itu nafsu ya. Jadi tadi kaitannya dengan nafsu ya, itu tadi ya,
nafsu yang pengen menguasai, gampangnya gitu, pengen berkuasa, pengen menjadi yang paling menguasai segala hal. Itu sifat negatifnya dari udara atau yang sudah menjadi angin ditambah dengan percikan api lah misalkan kayak gitu, atau apa namanya, atau misalnya air juga bisa. Tapi penguasa yang malas-malasan tapi pengen menguasai seperti itu. Jadi intinya ya itu semua harus seimbang. Self control adalah mengontrol nafsu, mengontrol ego. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi apa namanya, ya pinter-pinter kita aja gitu. Ini juga sekali lagi, ini juga opini saya. Kalau teman-teman mungkin pengen menambahkan, pengen menuliskan opini dan komentar, sangat boleh, monggo. Saya sangat senang dan mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi yang lebih lanjut seperti itu. Baik, untuk ini kiranya sekian dulu. Semoga asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu.